Yo internet, welcome to MCPW Tech with Mirin. Kali ini kita bakal mereview sebuah mikrofon dari Digital Alliance, yaitu Digital Alliance Cyber. Sebelum itu kita mereview barang yang satu ini, pastikan Anda sudah subscribe MCPW Tech. Dan juga orang yang belum subscribe channel ini itu 90% lebih. Dan yang subscribe channel ini itu di bawah 10%. Jadi tolong kerjasama ya dong ya. Di subscribe supaya Anda dapat berita-berita teknologi yang lebih baru lagi. Kalau misalnya ada mobil, ada motor bahkan yang ada teknologinya, pastinya ada kesempatan gue langsung review. Nanti nih ada barang-barang yang lebih keren lagi. Dan jangan lupa kalau Anda suka teknologi, langsung aja subscribe channel ini. Dan ini adalah barang dari Digital Alliance, yaitu Digital Alliance Cyber. Ini sebetulnya udah connect ke mikrofonnya. Sekarang gue pakai mikrofon utama gue. Langsung aja kita ganti. Nah, ini udah bisa terganti. Jadi gue pakai utama dulu, gue bakal menjelaskan mikrofon yang satu ini. Ini mikrofonnya ini keluaran dari Digital Alliance dengan desain bener-bener RGB banget. Desainnya sendiri ini ada RGB di bawahnya, ada di plate-nya itu, dan juga ada lehernya yang bisa di-adjust. Untuk gamingnya dapat banget dari RGB-nya, dan simpelnya sih agak kurang ya. Kalau misalnya nggak pengen ada RGB-nya, langsung cabut USB-nya, karena interface-nya sendiri ini menggunakan 3.5 mm dan juga USB untuk menginput ya namanya ini RGB-nya gitu ya. Nah, buat teman-teman semua yang misalnya menggunakan di handphone, bisa banget pastinya kalau misalnya pengen hidupin RGB, langsung colok ke power bank. Jadi bebas mau interface di mana aja. Yo, sekarang gue udah masang nih ya, langsung ke input. Gue make satu ini aja sekarang. Ini bagaimana mikrofonnya sekitar segini doang ya, 8 cm 10 cm kurang gitu ya jaraknya dari mulut gue. Nah, mikrofon yang satu ini untuk bagian yaitu namanya build quality, dia materialnya sendiri lehernya itu terbuat dari metal dan plate-nya masih ABS, masih plastik gitu. Dan ABS-nya ini nggak terlalu berat, jadi nggak dikasih pemberat, so ini agak ogleng-ogleng gitu kalau kesenggol. Tapi bagian metalnya lehernya ini bener-bener berat banget. Nah, untuk bagian build quality sih overall udah kuat ya, sesuai dengan harganya. Tapi memang yang gue sayangkan agak kurang berat aja sih. Untuk material yang digunakan udah cocok banget sesuai dengan harganya. Dan juga di bagian bawah plate-nya itu udah ada yaitu namanya fitnya ya, kayak udah ada perekatnya supaya nggak gampang kegeser. Jadi dia kayak ada busanya gitu di bawah, dan ini memang berfungsi banget, nggak kegeser-kegeser pastinya. Jadi juga RGB-nya ini menurut gue ini udah oke banget, ngejreng banget, keluar banget. Lo bisa lihat nih ya, gue ada lighting segala macam. Lo perhatikan, anda semua, teman-teman semua perhatikan RGB-nya seperti apa, kelihatan apa enggak. Bener-bener kelihatan banget, warnanya kelihatan, juga secara intensitas cahaya kelihatan juga, dan juga terdiffuse dari si RGB-nya. Jadi ini bener-bener warnanya itu juga terdiffuse ya, nggak bener-bener literally langsung terang banget gitu, nggak nabrak gitu. Jadi nggak ada dots-dots warna yang terlihat jelas. Jadi ini udah lembut banget. Nah, fitur-fiturnya sendiri dia memiliki knob atau kayak switch di tengah, yaitu on off, dan ketika kita off ini mikrofonnya langsung mati, RGB-nya pun langsung mati. Jadi kelihatan nih ini off atau ini on. Jadi tidak terjadi itu kesalahpahaman ketika ada salah satu gamers yang menggunakan mikrofonnya tapi lupa dimatikan, lalu dia melakukan sesuatu hal yang janggal. Itu tidak terjadi lagi ya. Jadi tidak ada tuh sesuatu hal yang ya begitulah ya di dunia perstreamingan. Jadi kalau Anda menggunakan ini ketika streaming, tidak ada suara-suara ke input lagi, karena Anda sudah tahu dari luar ya saja RGB-nya mati, otomatis ini mikrofonnya udah mati gitu ya. Jadi nggak aneh nanti ketika Anda menggunakan ini di streaming, karena ini enak banget untuk streaming. Untuk bentuknya sendiri kan udah oke banget, tidak terjadi tuh di pro player sebelah gitu kan ya. Jadi ini udah oke banget untuk fiturnya, walaupun memang fiturnya cuma satu ini ya, nggak bisa kita atur-atur dan nggak memiliki aplikasi lainnya di PC ataupun di laptop, ataupun Anda menggunakan Mac ini nggak ada aplikasinya. Jadi fiturnya cuman ada itu. Untuk spesifikasinya sendiri dia menggunakan RGB LED light with 7 color, dan juga materialnya tadi udah gue jelasin ABS plus metal. Lalu untuk kabel lengthnya ini, panjang kabelnya itu 150 cm, dan interface-nya itu menggunakan USB plus jack 3.5 mm. Lalu output powernya 3 watt kali 2, dan frekuensi response range-nya 1000 Hz sampai 10.000 Hz. Signal to noise ratio lebih sama dari 50 dB. Jadi untuk spesifikasinya standar aja, nggak ada suatu hal yang ditambah-tambahkan, pun nggak dijelasin di spesifikasinya berapa kilohertz, berapa apa ya, data yang diterima gitu ya. Bisa tuh ada 48 atau 90-an, tapi kalau misalnya di YouTube itu
kalau bagusnya itu 48.000 biasanya, kalau lebih itu biasanya buat audio yang ya sekualitas, kalau di YouTube tuh 4K atau di studio itu 90-an, 98 sampai 100-an lebih itu untuk studio dan Spotify segala macam. Tapi ini sepertinya sih oke-oke aja walaupun nggak dikasih ya. Jadi kalau misalnya mau record teman-teman semua langsung aja setting di device apa yang digunakan. Misalnya laptop menggunakan sequence yaitu 48.000 Hz, atau di HP bisa diatur, jadi download aja aplikasi tambahan yaitu audio recording supaya mendapatkan suara yang detail dan yang mantap dari mikrofon yang satu ini. Tipe audionya ini ya, ini tuh kayak condenser. Jadi semakin deket nih teman-teman semua menggunakan audio yang itu audio recorder, itu waveformnya tuh bakal kelihatan jelas. Mau pakai Audacity, mau pakai Audition, Adobe Audition, itu kelihatan waveformnya lebih jelas kalau kita ngomong lebih dekat lagi. Kalau jauh lagi dia agak rata gitu. Nah teman-teman semua, ini pastiin ya, ini tuh cukup dekat dari mulut, at least ya 15 cm lah ya. Kalau lebih dari itu agak sulit gitu, karena ini kayak kondenser, bener-bener harus deket supaya suara itu oke. Gue ngomongnya kualitasnya tuh suaranya tuh oke, karena ini dengan kondisi yang budget kita harus memaksimalkan nih ya, karena fiturnya nggak terlalu banyak juga, jadi kita memaksimalkan benda yang budget ini. Dan juga untuk sensitivitasnya terhadap angle-nya itu bener-bener luas sekali. Kalau misalnya teman-teman semua lagi di kosan, di kamar ada orang ngetok pintu, itu kedengaran, literally kedengaran, walaupun itu kecil ya, tapi itu kedengaran. Cek sound. Nah teman-teman sendiri bisa denger nih bagaimana suaranya dan waveformnya. Ini gue menggunakan Adobe Audition, dan sekarang ini jaraknya seperti biasa, seperti video juga. Dan teman-teman bisa dengerin ya, ini tuh karakter suara itu bener-bener ngebass yang dirasain. Terus ada kayak sedikit ada echo-nya gitu ya, echo-nya tuh ada. Terus bergema tentunya gitu ya, agak dikit bergema. Terus yang gue rasain tuh kayak kurang detail di bagian high, karena suara itu bener-bener dalam. Suara yang dihasilkan tuh bener-bener dalam dan ngebass ya, bener-bener deep banget. Nah teman-teman semua bisa lihat nih ya, waveformnya cukup cakep ya tuh, cukup cakep itunya ya. Ini jalan-jalan lagi, cukup cakep karena ini bener-bener dikit groundnya, jadi nggak mengganggu juga kalau misalnya kita men-setup ini dengan maksimal. Jadi usahakan groundnya sedikit, seperti misalnya laptopnya tidak di charge ataupun tidak menggunakan external monitor. Tapi disarankan try and error aja supaya teman-teman semua mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga pastinya ground yang minim. Nih groundnya benar-benar minim, walaupun ini kalau didekatkan nah baru ini waveformnya lebih jelas, tapi takutnya ntar ini nabrak ceiling ya gak sih. Jadi kayak gini waveformnya juga, dan bagaimana karakter audionya, serta juga memaksimalkan supaya terhindar dari ground yang mengganggu. Untuk kesimpulannya sih ini oke banget, murah banget, dengan bisa dibilang kayak fleksibel juga karena dia nggak perlu mic stand segala macem, jadi nggak ngabisin tempat banget. Dia hanya ya dia udah punya plat nih, jadi tinggal taruh aja dan udah selesai. Apalagi dia memiliki estetika, kelebihan di dalam estetika juga karena dia punya RGB juga. Tapi memang ada kekurangannya beberapa seperti bold quality segala macam, fiturnya nggak terlalu banyak, dan ya udah sih. Dan kalau kualitas audio bisa didengarkan dari tadi, dan juga untuk musik background udah gue kecilin juga. So untuk link pembelian pastinya langsung di deskripsi, langsung lo beli aja di bawah, karena di situ adalah link terpercaya dan pastinya harga yang sangat kompetitif. Saran untuk Digital Aliens pastinya udah keren banget, dia udah memberi nih banyak sekali, menciptakan, membrandkan banyak sekali barang untuk gamers seperti VGA, juga case PC, webcam segala macam udah banyak sekali. Mungkin saran gue sih untuk Digital Aliens memberi nih ya seri-seri lain dari misalnya Cyber, bikin V1, V2 atau Mark 1, Mark 2, keren aja gitu, bisa diberi kayak misalnya dikasih tangga gitu produk satu dengan produk lainnya, karena ini Digital Aliens sangat-sangat memiliki potensi yang lebih besar lagi, karena Digital Aliens sendiri bener-bener bisa bikin banyak produk seperti webcam, seperti VGA ya, bahkan casing PC pun bisa, mouse, keyboard udah nggak perlu ditanyakan lagi, udah banyak banget barang-barang dari Digital Aliens. So ini adalah salah satunya. Jadi kita lihat sudah keren banget, mungkin dikasih separasi dan diferensiasi terhadap benda satu dan benda lainnya. So gue Rin segitu aja. Thanks for watching this video until the end. See ya guys. Dadah, respect. Dadah. Oke aja sih ini. Itu streamer tuh kenapa ya mic-nya nggak dimatiin ya?